sini buat ngerayain apa? Pasca? Betul gak nih? Betul ya. Oke, kita di sini ngumpul buat hari Pasca yang dimana kita ngerayain kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Kita akan lagu karya terbesar. Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, dan Engkau masih mengantarkan kami ke tempat ini Bapa dengan sukacita, tanpa kekurangan apapun. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih Bapa pada hari ini, kami mau melakukan ibadah, Engkau memberikan cuaca yang cerah pada pagi hari ini Tuhan. Berkati acara-acara kami Bapa yang akan kami laksanakan di pagi hari ini Tuhan, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapak yang baik, Engkau berkati juga kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, mulai dari anak-anak kami Bapak, guru, staf dan yayasan Tuhan, agar kami boleh setiap harinya mengingat kebangkitan-Mu ya Bapak, karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Bapak. Bapak yang baik, sebentar lagi Tuhan nanti kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman kepada kami semua Bapak. Berkati kami semua Bapak, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau berikan kepada kami Bapak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, yang kami perbuat, yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat daripada Engkau Bapa. Kami juga tidak lupa Bapa meminta Bapa, Engkau berkati juga orang tua dari murid kami itu Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini berada Bapa. Engkau berkati mereka Bapa, Engkau berikan sukacita dan Engkau berkati pekerjaan mereka Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. ketika kita berani untuk melayani. Itu pertama sekali, keberanian. Luar biasa, berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke, ya. Ketika memang dibilang Chris Ticket School, kalian jawab, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Boleh dimengerti? Chris Ticket School. Sekali Yesus. Yes,
membawakan firman Tuhan kita ini ya, kita sudah rayakan Paskah di gereja, ada banyak hal, ada cari telur, kemarin waktu masuk sekolah, kami cari telur, berapa telur yang kami dapat? Oh ya bahagia banget, dapat hadiah, senang banget kalau berbicara tentang Paskah, mencari telur. Tapi ini bukan tentang hanya mencari telur, tapi bagaimana kasih Tuhan telah kita terima, telah semua kita terima, amin. Pagi hari ini mau bagikan tentang seseorang yang diubahkan karena kematian Tuhan Yesus. Apa tadi yang bilang? Seseorang yang diubahkan karena kematian Tuhan Yesus. Jadi percaya kita semua yang di CKS ini, guru-guru, anak-anak semuanya pasti mengalami keubahan karena kematian seseorang yang memberikan dirinya, memberikan hidupnya, kasihnya mati buat saya. Kita yang suka ngomel, kita yang suka curi-curi teman, kita yang suka cakap-cakap kurang sopan, seharusnya siapa yang pernah nonton The Passion of Christ? Seharusnya kita loh yang dicambuk, seharusnya kita loh yang direpek, seharusnya kita yang mengalami semua kesakitan itu. Bahwa apa? Dipisah, berubah, udah luka. Harusnya begini. Kasih apa lagi? Apa lagi yang sini? Seharusnya siapa yang mengalami itu? Seharusnya kita semua. Tapi apa? Karena Tuhan itu besar. Tuhan berikan itu. Itu akan berikan hidupnya. Maka sebagai semua kita harus berpikir untuk kita diubahkan. Jadi firman Tuhan yang mau bawakan itu terambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Kita akan bacakan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapakannya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Puji Tuhan. Kalau ada yang tadi dengar, ini cerita ketika Yesus dikuburkan, ada seseorang yang diubahkan. Namanya siapa? Yusuf dari Arimatea. Coba boleh dengar siapa tadi? Apa yang diubahkannya? Kalau ada firman Tuhan yang kita dengar, siapa yang Yusuf dari Arimatea ini? Kalau dari Injil yang kita baca, dia itu adalah seorang murid Tuhan Yesus. Siapa tadi? Dia murid Tuhan Yesus loh, tapi dia sembunyi-sembunyi. Dia takut menyatakan bahwa dia murid Tuhan Yesus. Dia takut untuk mengakui itu di depan orang-orang. Terus siapa sebenarnya dia? Kalau di Injil seperti yang lain, dia itu adalah orang kaya, orang baik, orang benar. Dia itu adalah majelis besar yang terkemuka. Berarti dia punya jabatan yang luar biasa. Tapi karena kematian Tuhan Yesus tadi loh, dia itu takut disembunyi-sembunyi. Tapi karena kematian Tuhan Yesus, ada sesuatu yang diubahkan. Rasa takutnya menjadi keberanian. Keberanian apa? Makanya sembunyi-sembunyi yang tahu kan? Sembunyi-sembunyi itu apa? Supaya orang lain nggak tahu. Ada yang lempar contohnya kalian. Dia bilang, Pak, ada dia yang lempar tangannya. Lempar batu sembunyi tangan. Biar orang nggak tahu. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Dia adalah pengikut Yesus, tapi dia takut untuk mengakuinya. Dia sembunyi-sembunyi. Tapi ada sesuatu yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah mati. Bilang dulu, ikutin dulu ya. Ada sesuatu yang terjadi yang diubahkan. Bilang dulu. Ketika Tuhan Yesus mati, yaitu apa? Dan tadi yang bilang, rasa takutnya, sembunyi-sembunyinya menjadi keberanian. Bilang dulu, takut menjadi berani. Apa sih yang akhirnya dia lakukan? Keberanian apa? Dia datang menghadap apa? Siapa? Pilatus. Bilang dulu, datang berani menghadap Pilatus. Untuk ngapain dia menghadap Pilatus? Meminta mayat Tuhan Yesus. Untuk diapain? Good job. Teman-teman yang bacain semuanya. Kudus turun, Roh Kudus turun, haleluya.
Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya seperti Yusuf dari Arimatea, oleh karena kasih-Mu, Engkau mengubahkan hidupnya. Maka kami pun Tuhan, kami percaya, kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak lagi sama seperti yang dulu. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang diubahkan, untuk kami tidak malu, tidak takut, tidak sembunyi-sembunyi, menyaksikan tentang Tuhan di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi alat kemuliaan-Mu dengan talenta yang daripada Tuhan kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. JKS diberkati karena Tuhan Yesus besar, dahsyat, ajaib, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang hidup di dalam hati kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berkati setiap orang tua anak didik kami Tuhan, apapun pekerjaan usaha mereka, Tuhan berkati seluruhnya, bahkan kesehatan bagi mereka Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya, kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik dan luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama kita akan mendengarkan persembahan lagu dari TK. Adik-adik TK kita sambut untuk maju ke depan. Menjadi bukti kebangkitannya, tanda tumbang bersudi lambung jadi buktinya hidup. Yes, yes, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah untukmu kawanku. Yesus telah bangkit dari kematian, Yesus beri kita keselamatan. Selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah untukmu kawanku. Yesus telah bangkit dari kematian, Yesus beri kita keselamatan. Tanda batu di kaki dan tangan menjadi bukti kebangkitannya, tanda tombak bersudi lambung jadi buktinya hidup. Yes, yes, selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah untukmu kawanku. Yesus telah bangkit dari kematian, Yesus beri kita keselamatan. Selamat Paskah, selamat Paskah. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Lagu dari ST. All this
Persembahan lagu dari kakak-kakak SMP kita.
kasih Yesus, hari ini kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, pengorbananmu di kayu salib, darahmu yang tertumpah, melayakkan kami dari segala kutuk dosa. Artinya bukit patung. Belum. Yang lain lihat belakang. Golgota artinya bukit patung. 1, 2, 3. Angkat semua tangannya. Oke, tunggu, sabar. Mem, tolong ambil yang jawaban yang salah semua, yang bikin B, ambil itu. Yang salah. Ya, yang ini nih. Mem itu. Oke. Jangan ganti. Jangan ganti. Yang kertasnya sudah diambil. Sudah. Baik. Tangannya boleh salah. Oke, nomor 2. Benar atau salah? Nama murid Yesus yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah Petrus. Pertanyaannya ulang. Benar atau salah? Nama murid Yesus yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah Petrus. 1, 2, 3. Angkat kertasnya. Yang menjawab B, ambil kertasnya semua. Yang jawabannya B, ambil kertasnya semua, Mem. Silakan, Mem. Yang jawabannya B, semuanya diambil. Kertasnya saja dulu, Mem. Tuhan Yesus dijual oleh Yudas Iskariot seharga 30 keping perak. Benar atau salah? Angkat tangannya. Angkat. Tidak boleh lihat punya temannya, angkat. Yang jawabannya S, boleh diambil kertasnya. Oke, silakan turunkan tangan. Dari 100 orang sudah tinggal beberapa orang. Konsentrasi. Yesus berdoa sampai mengeluarkan peluh darah di Taman Firdaus. Benar atau salah? Angkat tangan. Jangan lihat teman-teman. Oke, yang jawabannya B, silakan diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisa 16 peserta dari 100 orang tadi ya. Ya. Dari kelas 1, mana kelas 1? Angkat tangan yang kelas 1, peserta kelas 1. Kelas 1, peserta kelas 1, angkat tangan. Angkat tangan.
kiri saya. Perkenalkan, nama saya Monica. Kami perwakilan dari kelas 4B dan regu B. Tepuk tangan untuk regu B. Perkenalkan saya Neo dengan pendamping sebelah kanan saya Devran. dan pendamping sebelah kiri saya. Kami perwakilan dari kelas 6 CKS. Tepuk tangan untuk kelompok B. Perkenalkan, nama saya Nia. Nama saya Sairo. Nama saya Baina. Kami dari kelas 5 dan regu B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, selanjutnya coba kita tes tombolnya grup A. Coba ditekan. Ya. B. Ya. B. Oke. Sekarang coba tekan nomornya secara bersama-sama ya. Jadi kalau kamu terlambat menekan tidak akan bunyi. Siapa yang lebih cepat dia yang akan bunyi bersamaan. Oke? Nanti ada babak kedua. Kita kali ini kita akan mengadakan dua babak. Yang pertama berupa pertanyaan wajib. Jadi di setiap regu kami akan memberikan 5 pertanyaan sekaligus langsung. Yang menjawab hanya regu itu saja. Itu namanya babak wajib. Dan nanti di babak kedua kita masuk ke babak rebutan. Ada 10 pertanyaan di babak rebutan. Siapa cepat dan jawabannya paling tepat akan diberi nilai. Apakah ada pengurangan nilai? Oke. Kalau di babak rebutan jawaban salah akan dikurangi nilai 50. Kalau jawaban benar nilainya 100. Di babak wajib jawaban yang benar nilainya 100, tetapi jawaban yang salah tidak dikurangi nilai. Oke, kita akan mulai dari regu A. Silakan diperhatikan. Pertanyaan pertama. Apakah tulisan yang ada di atas salib Yesus nilai 100? Berapa banyak keping emas yang didapatkan Yudas untuk ditukarkan dengan nyawa Yesus? 30. Boleh lebih spesifik? 30 sikat. Bagaimana juri? 30 keping. Bagaimana juri? Oke. Nilainya kurang tepat, yang benar adalah 30 keping perak, bukan sikal ya, keping perak. Jadi diberi nilai 50 oleh juri. Tangan untuk semua. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi ketika Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir di kayu salib? Tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Bagaimana juri? Nilai 100. Pertanyaan penonton harap tenang. Siapakah murid yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah bagi mereka? Simon Petrus dan Yohanes. Juri, nilai 100 untuk regu A. Pertanyaan kelima. Penonton harap tenang. Siapakah nama orang yang menyaksikan penampakan Yesus di jalan menuju Emmaus? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah jawabannya adalah Kleopas, tidak bisa menjawab nilai 0. Oke, 5 pertanyaan untuk regu A sudah selesai, kita masuk ke regu B. Untuk regu B. Berapa lama Yesus berada di dalam kubur? 3 hari. Nilai 100 untuk regu B. Pertanyaan kedua. Apa yang Petrus lakukan setelah dia menyangkal Yesus? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Juri? Jawabannya dia menangis dengan sedih dalam Matius 26 ayat 4. Nilai 0. Oke, pertanyaan tetap konsentrasi, tidak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mengunjungi kuburan Yesus dan mendapatinya bangkit? Maria Magdalena. Juri, nilai 100, jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya. Yesus bangkit dan menyuruh agar bertemu dengan para muridnya di mana? Galilea. Nilai 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Di rumah siapakah
menyiasat untuk menangkap Yesus dirundingkan? Di rumah imam besar Kayafas. Nilai 100. Oke, tepuk tangan untuk Regu C telah menyelesaikan 5 pertanyaan. Kita masuk ke Regu C. Penonton, mari kita bertenang diri. Pertanyaan pertama. Saat Yesus memasuki kota Yerusalem, hewan apa yang dinaiki oleh Yesus? Seekor keledai. Nilai 100 untuk grup C. Pertanyaan kedua. Apa yang disampaikan salah seorang prajurit Romawi kepada Yesus? 5, 4, 3. Sungguh ya ini adalah anak Allah. Nilai 100 untuk grup C. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang ikut memikul salib Yesus? Menarik ini. Nilai 100 untuk grup C. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang mengatakan ayat ini? Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Pontius Pilatus. Nilai 100 untuk grup C. Dan pertanyaan selanjutnya. Siapakah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus? Veronica. Juri, jawaban salah. Jawaban yang benar adalah Maria, nilai 0. Oke, tepuk tangan untuk Regu C yang telah menyelesaikan 5 pertanyaan. Kita ke kelompok D. Pertanyaan pertama untuk kelompok D. Siapa nama murid Yesus yang memotong telinga hamba imam besar saat hendak melindungi Yesus? 5, 4. Petrus. Bisa dilengkapi? 100. Nilai 100 yang lengkap Simon Petrus namanya ya. Oke, nilai 100 untuk kelompok D. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang dibebaskan oleh Pilatus atas permintaan orang banyak sebagai ganti Yesus? Barabas. Nilai 100 untuk kelompok D. Pertanyaan berikutnya. Di mana tempat Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap? Di Taman Getsemani. Nilai 100 untuk kelompok D. Pertanyaan selanjutnya. Siapa saja murid yang dibawa Yesus ke Taman Getsemani? Petrus dan anak Yakobus. Bisa lebih spesifik? 5. Jawaban kurang tepat. Nilai 50. Jawaban yang benar Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pertanyaan berikutnya. Siapakah murid Yesus yang datang kepada para imam untuk menyerahkan Yesus? 5, 4, 3. Judas Iskariot. Nilai 100. Mari kita dengar nilai sementara. Regu A memperoleh nilai 350. Regu B memperoleh nilai 400. Regu C memperoleh nilai 400. Regu G memperoleh nilai 450. Kedua, ini soal rebutan hanya 10 pertanyaan. Coba kita ulangi ya, kita tes dulu kan ya. Regu A, regu A, regu A, B, regu C, regu D. Oke, tangan di tombol, semua tangan di tombol. Begitu kalian tekan bel, soal berhenti dibacakan. Yang menjawab ini semua peserta boleh menjawab ya, yang menekan bel. Semua peserta, tapi tunggu dipersilakan. Coba kita tes, 1, 2, 3. Ah, dia lebih cepat. Pertanyaan pertama. Saat kecil, kemanakah Yesus dan orang tuanya untuk merayakan Paskah? Kelompok D. 100 untuk kelompok D. Pertanyaan nomor 2. Menurut Lukas 23 ayat 34, apa perkataan Yesus ketika melihat orang-orang yang menyalibkannya? Kelompok B. Nilai 100 untuk kelompok B. Pertanyaan nomor 3. Di manakah Yesus berdoa sebelum dia disalibkan? Kelompok A.
Pertanyaan kelima. Siapakah murid Yesus yang mencium pipi Yesus? Kelompok B. Nilai 100 untuk kelompok B. Pertanyaan nomor 6. Kepada siapakah Yesus dibawa sebelum ia disalibkan? Kelompok D. Kelompok D. Nilai 100 untuk kelompok D. Yudas menjual Yesus. Ya, kelompok C. Jawaban salah. Kurang 50. Kurang 50. Boleh didengar pertanyaannya ya, tapi ini sudah tidak ada nilai. Yudas, oh masih bisa ya? Oke, masih bisa karena belum terjawab. Yang kelompok C nggak bisa jawab ya. A, B, dan D. Yudas menjual Yesus dan memakai uang tersebut untuk apa? Kelompok A. Kelompok A. Dibeli untuk apa uangnya? Membeli apa? Terus? Yang lengkap? Nilai 100 untuk kelompok A. Nomor 8. Siapa yang membantu Yesus mengangkat salib? B. Nilai 100. Pertanyaan nomor 9. Bukit Golgota disebut juga kelompok D. Nilai 100 untuk. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ke-10. Dengan kain apa kelompok B? Nilai 50. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nilai 50. Karena kurang lengkap jawabannya. Lenan putih, karena ada warna hitam, ada warna ini ya. Kain lenan putih. Nilai 50 untuk kelompok B. Ya, nambah. Kamu menjawab 3 kali. Kalian 3 kali menjawab. Oke? Baik, tepuk tangan dulu untuk semua peserta kita. Kita dengarkan nilai. Tes. Baik, perolehan nilai untuk lomba tahap rebutan. Untuk perolehan nilai kelompok A memperoleh nilai 550. Kemudian kelompok B 750. Kelompok C 450. Kelompok D 750. Ada 2 skor yang sama. Ada 2 lagu yang nilainya sama. Kita akan pilih ya. Diadu lagi Kita akan adu untuk mendapat peringkat 1 dan peringkat 2. Oke. Pertanyaan kelompok B dan kelompok D. Kelompok B terlebih. Kelompok D. Oke. Pertanyaannya adalah siapakah nama hamba imam besar yang kenaikannya dipotong oleh Petrus? Kelompok B. Nilai. Yang diperoleh oleh peringkat 1 adalah nomor B. Peringkat kedua diperoleh nilai 750. Nomor B. Peringkat ketiga diperoleh oleh nomor A dengan skor 550. Peringkat keempat diperoleh nomor C dengan skor 450. Terima kasih buat dikasih ada hadiahnya 1, 2, 3, 4. Jesus.